Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan pemirsa Suara Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pada pagi hari ini membacakan kitab yang berjudul Ad-Durusul Muhimmah Linisa'il Ummah yang ditulis atau dikarang oleh Syekh Amr Abdul Mun'in Salim hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah dibahas tentang beberapa perbuatan yang itu diharamkan bagi seorang muslimah, wanita muslimah, yaitu berdoa kepada selain Allah dan juga melakukan bepergian jauh, berserius bepergian untuk mengunjungi kuburan-kuburan orang-orang yang soleh, yang mana yaitu minimalnya itu mukhalafah dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maksimalnya bisa menjerumuskan kepada kesyirikan kalau yang dilakukan itu adalah berdoa kepada para wali, ya, atau orang-orang yang soleh, orang-orang yang telah meninggal, di mana dia atau makhluk tersebut meminta berdoa kepada selain Allah di dalam perkara yang mereka butuhkan. Kemudian pagi hari ini kita melanjutkan kembali. Berkata mu'allif hafizahullahu ta'ala, wa min hadhil madzahiri aidan, termasuk di antara bentuk yang tersebar di kalangan kaum muslimin, perbuatan atau di kalangan di tengah-tengah manusia, perbuatan yang itu melanggar syariat, bahkan itu mengandung kesyirikan, adalah adzabhu li khairillah. Adzabhu li khairillah, yaitu menyembelih kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk madzahirus syirki, bahkan ini adalah kategori syirik akbar, yaitu syirik yang besar. Adzabhu li khairillah, berkurban atau menyembelih hewan yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika, maka dirikanlah solat, tegakkanlah solat karena Tuhanmu wahai Nabi, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi solat dan menyembelih binatang kurban itu adalah termasuk bagian ibadah, ya, yakni apa? Sembelihlah hewan kurban lillah, karena Allah, ala ismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar dan pemirsa yang budiman, sesungguhnya menyembelih hewan kurban itu, sesungguhnya menyembelih ini, ya, perbuatan berkurban atau menyembelih binatang, tujuannya untuk bertakorub, mendekatkan diri. Begitu pula tholabil ajr, mencari pahala, wadaf'il kurobat, serta menolak
adanya kurobat kesusahan dengan tujuan untuk menolak kesusahan, penderitaan, duka cita, wa tafrijil ahzan, begitu pula menghilangkan ya atau melapangkan kesedihan yang dideritanya, la yakunu illa lillahi ta'ala, itu tidaklah boleh, yaitu ditujukan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, li'annahu ta'ala huwa wahdahu alladhi yusibu wa yujazi, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sajalah dia yang berhak untuk memberikan balasan serta pahala. Wa huwa wahdahu alladhi yufarrijul kurab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah dia yang yaitu berwenang ya atau yang bisa melapangkan, menghilangkan segala macam kesusahan atau penderitaan hamba, wa yarfa'ul ahzan, serta menghilangkan adanya segala bentuk kesedihan, wa yarzuqul ibad, dan juga memberikan rezeki kepada para hamba-hambanya. Maka seorang muslim dan juga muslimah memiliki keyakinan di dalam keimanannya dan juga tauhidnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang mampu atau bisa berkuasa ya mendatangkan manfaat dan juga menolak madarat. Ya, di antara manfaat-manfaat tadi adalah memberikan rezeki, ketenangan, kesenangan, memberikan harta, memberikan perlindungan dan lain sebagainya yang dibutuhkan hamba. Begitu pula menolak segala bentuk kemadaratan, mara bahaya, menghilangkan penderitaan, kesusahan, duka cita yang mendalam. Ya, maka keyakinan seorang muslim dan muslimah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzabhu ala hadzal nahwi ibadah. Maka menyembelih kurban dalam bentuk seperti ini merupakan bagian dari ibadah. Wal ibadatu la yajuzu sarfuha illa lillahi ta'ala, dan yaitu peribadatan itu tidak boleh dipalingkan sedikit pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat nomor 162. Firman-Nya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku ya wa nusuki, dan sembelihanku ya, nusuk itu ibadah, yang dimaksud adalah sembelihan. Sembelihanku adalah untuk Allah dan dengan menyebut nama Allah, bukan untuk selainnya atau menyebut nama selainnya. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, semua itu adalah ditujukan untuk Allah Rabbul Alamin, yaitu Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk-makhluknya sendirian. Walaysa li khairi nasibun fi dzalika, maka tidak ada sedikit pun bagian bagi selain Allah yang berserikat atau bersekutu untuk untuk yaitu mendapatkan peribadatan tersebut. Baik itu yaitu sholat atau ibadah, menyembelih, dan juga aktivitas kehidupan manusia yang berkaitan dengan perkara-perkara perkara-perkara semuanya. Ya, ibadah dunia yang itu berkaitan dengan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh diekspresikan atau diwujudkan bentuk peribadatannya dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Nasai dalam sunannya dari jalan Amir bin Wasilah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka dalam hadis yang mulia ini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada umatnya, kepada para sahabat, larangan berkurban untuk selain Allah. Bahkan perbuatan itu terlaknat. Namanya terlaknat itu artinya dijauhkan apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan seperti itu termasuk kategori dosa besar. Ya, karena menurut para ulama mereka membagi dosa menjadi dua, dosa kecil dan dosa besar. Di antara yang dimaksud dengan dosa besar adalah dosa-dosa yang apa? Dosa-dosa yang yaitu pelakunya diancam dengan ancaman api neraka di akhirat atau di dunia, yaitu ditegakkan had atas perbuatan dosanya tersebut. Yang ketiga adalah apa? Yaitu dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Al-Hafidh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang ulama yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, meninggal tahun 676 Hijriah. Beliau berkata dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Adzabhu li ghairillahi al-muradu bihi an yadbaha bi ismi ghairillah ta'ala kaman dzabaha li sonam awis solib aw li Musa aw li Isa sallallahu alaihi ma aw lil Ka'bati wa nahwi dzalik. Fa kullu hadza haram." Maka menyembelih hewan, berkurban untuk selain Allah, yang dimaksud di sini ialah apabila seseorang menyembelih hewan kurbannya itu, menyembelih hewannya dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti umpamanya dengan biismi ghairillah, dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang yang menyembelih hewan lisonam, ditujukan untuk patung atau dengan nama patung tertentu, berhala, arca, awis solib atau salib, awli Musa, atau ditujukan untuk yaitu Nabi Musa atau Nabi Isa alaihi wassalam, atau ditujukan untuk Ka'bah dan semisalnya, faqulu hadza haram. Maka semuanya ini hukumnya haram, tidak boleh. Wala tahillu hadhihi dzabihatu sawa'an kana dzabihu musliman aw nasraniyan aw yahudiyan. Maka tidaklah halal sembelian ini, tidak halal daging dari hewan sembelian ini, sama saja apakah orang yang menyembelih atau apa tadi, yaitu tukang jagalnya yang menyembelih tadi seorang muslim ataupun Nasrani ataupun juga Yahudi. Yang menyembelih tadi asalnya muslim, kemudian dengan perbuatannya itu menyembelih hewan kambing atau sapi atau onta, dalam berkurban untuk selain Allah, yang mana orang itu sebelumnya muslim, soro bidamhi murtad, maka dengan perbuatan menyembelih tadi menjadi apa? Menjadi murtad, keluar dari agama Islam, waliyadu billah, maka sudah bukan muslim lagi dengan perbuatannya itu. Oleh karena itulah masyarul muslimin wal muslimat, hendaknya kita hati-hati berusaha mempelajari Al-Quran, bertanya kepada para ulama, kemudian mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi apa yang menjadi larangannya, perkara-perkara yang haram hendaknya ditinggalkan oleh para wanita muslimah. Apalagi perkara-perkara haram itu mengandung kekufuran, baik kufur kecil maupun kufur besar. Apalagi perkara-perkara yang riskan, yang bisa mengeluarkan seseorang dari wilayah agama Islam. Seseorang atau amalan ada yang bisa memasukkan ke dalam Islam, dinul Islam, ada yang bisa mengeluarkan. Yang memasukkan ke dalam dinul Islam adalah dua kalimat syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa juga amalan-amalan mengeluarkan seseorang dari wilayah agama Islam apabila dia
murtad itu melakukan pekerjaan syirik, pekerjaan kufur, amalan syirik, amalan kufur yang itu adalah termasuk apa? Syirik besar dan kufur besar. Naam. Maka dalam perbuatan itu ayuhal muslimun wal muslimah, perbuatan menyembelih li ghairillah tadi menghimpun dua apa? Dua keharaman, dua perbuatan yang haram. Yang pertama, dia sudah adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua adalah menyembelih tidak dengan nama Allah. Ya, menyembelih dengan sifat-sifat tertentu, ayam jago hitam atau ayam putih dan lain sebagainya disembelih tidak dengan nama Allah. Ya. Kemudian apa? Kepalanya dibuang ke jurang, ke sungai, ke laut. Dagingnya tetap haram, tidak boleh dimakan. Walaupun kepalanya saja yang dibuang, dagingnya mau dimasak. Nah, ini hukumnya haram dimakan. Wa min dzabaihil jahiliyah, termasuk sembelihan-sembelihan jahiliyah dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam kitabnya Muharramat Istahana bihan nas, antara lain sembelihan-sembelihan jahiliyah yang tersebar di zaman kita sekarang ini adalah dzabaihul jin, yaitu sembelihan-sembelihan yang ditujukan untuk apa? Untuk jin-jin. Ya, permintaan jin-jin. Mungkin dalam rangka apa? Dalam rangka kesembuhan, atau dalam rangka membangun jembatan, atau dalam rangka membangun suatu gedung supaya tidak ambruk, atau hal-hal yang lain. Ya, menyembelih hewan tertentu supaya hujannya tidak turun, ya ditangkis sehingga acara apa? Acara pernikahan, acara perlombaan tidak terganggu dengan turunnya hujan. Ya, maka ini adalah termasuk perbuatan-perbuatan syirik apabila seseorang itu menyembelih hewan-hewan tadi untuk selain Allah, karena itu permintaan apa? Jin-jin yang mereka ikuti. Wahia annahum kanu idza istarau daron au banauha au hafiru bi'ron dabahu indah. Di antaranya yang tersebar di tengah manusia pada zaman kita sekarang ini adalah apabila mereka membeli suatu rumah, membeli rumah tempat tinggal, hotel atau bangunan-bangunan, atau membangun suatu gedung, atau menggali sumur, lalu mereka menyembelih di sisinya hewan-hewan sesuai dengan yaitu persyaratan tadi, persyaratan yang diberikan oleh orang pintar gitu. Kamu harus menyembelih apa? Jago, atau menyembelih kambing hitam, atau menyembelih kerbau, sapi. Nah, dengan tujuan supaya apa? Selamat. Ya, jadi rumahmu tidak hancur, atau mobilmu yang baru dibeli tidak kecelakaan, atau sumurmu yang digali itu tidak kering. Nah, gitu ya. Harus disembelih hewan tertentu, kemudian apa? Nah, kepalanya dibuang ke sungai dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak bagaimana? Akan dicela. Nah, begitu. Kalau kamu tidak mau dicela, akhirnya apa? Takut. Takut apa? Nanti diganggu oleh jin tadi. Diganggu oleh jinnya. Kemudian di antara juga perkara-perkara yang yaitu sangat diharamkan di dalam agama kita, agama Islam, adalah an-nadru li ghairillahi ta'ala. Bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bernadar artinya apa? Mengilzamkan, seseorang mengilzamkan dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang itu tidak wajib, ya. Karena apa? Berkaitan dengan suatu kejadian, atau mungkin bukan berkaitan dengan suatu kejadian, ya. Jadi seseorang umpamanya dia sakit keras, kemudian dia bernadar,
atau kaulan bahasa Jawane gitu ya. Berkaul, bernazar. Kalau aku sembuh dari penyakitku, niscaya aku akan apa? Akan menyembelih umpamanya hewan tertentu, sapi, kambing, ya, atau berpuasa dan lain sebagainya. Itu namanya nazar, bersumpah, mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak apa? Asalnya tidak wajib. Seperti umpamanya seorang wanita muslimah, seorang wanita bernazar, ya, untuk menyumbangkan hartanya, mengeluarkan hartanya, atau menyembelih suatu hewan sembelihan, atau memberikan, ya, emasnya untuk syekh fulan, ya, untuk syekh fulan atau orang soleh tertentu gitu ya. Idza raja'a ilaiha ibnuha, umpamanya apabila anaknya yang hilang itu kembali, atau apabila dia bisa hamil karena sudah menikah bertahun-tahun, ya, 1 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun menikah nggak hamil-hamil, bernazar, ya, tapi nazarnya bukan kepada Allah, kepada selain Allah, nazarnya kepada syekh, kiai, ustadz, dai, juru dakwah, orang soleh, atau bahkan kepada yaitu wali-wali yang sudah apa? Dikubur. Nah, maka ini termasuk diantara perbuatan yang melanggar syariat, haram, bahkan apa? Bahkan itu syirik. Fanadru ibadatun la tajuzu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Perbuatan nazar ini adalah yaitu perbuatan yang merupakan jenis ibadah. Perbuatan jenis ibadah. Oleh karena itulah maka apa? Tidak boleh dipalingkan atau ditujukan, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 27. Apa firmannya? Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansor. Nah, nafkah apa saja yang kamu infakkan atau kamu belanjakan, dan nazar apa saja yang kamu yaitu ucapkan, maka sesungguhnya Allah Maha tahu, Allah pasti mengetahuinya. Wa ma lidh-dhalimina min ansor, dan orang-orang zalim itu tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini, ayuhal muslimun wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar sekalian, ada dalam surat Al-Baqarah ayat 270. Ya, di mana kata para mufassir atau ahli tafsir, dikatakan oleh mereka, wa ma anfaqtum min nafaqatin qalilatin kanat aw katsiratin ibtigha mardatillah. Maka nafkah, ya, apa saja yang kamu keluarkan, baik itu sedikit maupun banyak, dengan tujuan mengharap wajah Allah, mengharap keridhaan Allah. Awil tazamtum fi'la ta'atan aw iltazamtum fi'la ta'atin lillah min 'indi anfusikum lam tukallafu, ya, lam tukallafu biha fa innallaha ya'lamu dzalika kullahu. Atau kalian mengilzamkan, memastikan, mengharuskan diri kalian sendiri melakukan suatu perbuatan ketaatan untuk Allah dari sisi kalian sendiri, yang kalian itu tidak apa? Dibebani. Mananya dibebani, tidak diwajibkan. Ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hal itu. Contoh puasa sunnah Senin Kemis. Ya, maka itu adalah puasa-puasa yang tidak wajib. Karena Allah hanya mewajibkan puasa itu satu, yaitu di bulan Ramadan. Adapun selain bulan Ramadan maka tidak wajib. Namun seseorang mewajibkan dirinya berpuasa umpamanya 1 pekan gitu ya, 7 hari. Karena apa? Kaitannya dengan perbuatan tertentu.
sembuh dari sakit, bisa hamil, anaknya yang hilang ketemu. Nah, maka ini namanya apa? Nadar. Fala yadhi'u indahu syai'un minhu. Maka nadar-nadar amalan yang baik mengandung ketaatan kepada Allah yang tadinya sunnah seperti puasa atau bersedekah atau amalan-amalan soleh yang lain yang tidak wajib, maka amalan itu tidak sia-sia di sisi Allah sedikit pun. Ya. Wa sayujazikum alaihi a'dhamal jaza. Allah azza wa jalla akan membalas kepadamu atas apa? Nadarmu itu. A'dhamal jaza. Dengan balasan yang lebih besar. Walaysa lidzalimina almani'ina lima yajibu alaihim. Tidak ada bagi orang-orang zalim yang mereka mencegah apa yang wajib bagi mereka. Ya, al-mu'tadina li hududillah. Orang-orang yang melanggar, ya, melampaui batasan hukum-hukum Allah. Ansarun, penolong yadfa'una anhum adaba yaumil qiyamah. Mereka tidak memiliki penolong yang bisa menolong mereka untuk yaitu menyelamatkan dari azab Allah pada hari kiamat. Jadi para pemirsa dan pendengar yang budiman, bagian yang kedua ini adalah apa? Adalah masalah nadar. Masalah nadar ini juga bagian dari ibadah. Maka itu tidak boleh apa? Ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, mereka menunaikan nadar-nadarnya ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yufuna bin nadri, ya, yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nadar-nadarnya karena takut kepada suatu hari yang apa? Yang azabnya itu merebak kemana-mana. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan la yushra'u bittifaqil muslimin an la yushra'u bittifaqil muslimin an yunzara lil masyahidil lati 'alal qubur. Tidaklah disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin untuk ditunaikan nazar yaitu makam-makam, ya, atau kuburan-kuburan, pusara-pusara. La zaita wala syam'a. Tidak pula berupa apa? Berupa minyak atau lilin. Artinya bernadar untuk meletakkan minyak lilin sebagai penerangan di kuburan. Wala darahima wala ghairu dzalik. Tidak pula ya bernadar mengeluarkan beberapa dirham yaitu uang untuk biaya itu. Wala ghairu dzalik, tidak pula selain itu. Wala lil mujawirina indaha wa khuddamil kubur. Tidak boleh juga untuk bernadar ya mengeluarkan biaya, mengeluarkan minyak, lilin, dirham untuk yaitu al-mujawirin indaha, orang-orang yang berdekatan atau berdampingan di kuburan-kuburan tersebut, atau yang beriktikaf, meramaikan, ya, melakukan kumpul-kumpul tadi. Khuddam wa khuddamil kubur, begitu pula yaitu pelayan-pelayan kuburan. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad la'ana man yattakhidhu al-masajida was-suraja wa man nadhara dzalika faqad nadhara maksiyah. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat orang yang menjadikan masjid-masjid serta lampu-lampu, pelita penerangan, ya, di kuburan. Jadi Rasulullah melaknat orang yang menjadikan
kuburan sebagai masjid-masjid, kemudian membuat penerangan-penerangan, lampu, pelita, obor. Wa man nadzara dzalika faqad nadzara maksiyah. Barang siapa yang bernazar ya kaulan untuk melakukan hal itu, maka itu termasuk perbuatan maksiat. Dan di dalam fikih bahwasanya kalau nazar itu bentuknya maksiat, maka haram untuk dilaksanakan, kemudian wajib dikafaroi. Kafarohnya nazar ya atau sumpah yang itu berisi kemaksiatan adalah apa? Memberi makan orang miskin 10 orang miskin, atau pakaian, atau memerdekakan budak, atau yaitu puasa 3 hari. Inilah masyarul muslimin, para akhwat, para ibu, para wanita muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk-bentuk keharuman yang itu berkaitan dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Karena sebagai seorang wanita muslimah hendaknya mengetahui perkara agamanya. Al-ilmu bil qauli wal amal. Ilmu pengetahuan itu adalah sebelum berucap dan bertindak atau melakukan pekerjaan. Oleh karena itulah maka ketika seorang muslim atau wanita muslimah hendak melakukan suatu perbuatan, hendaknya dia berpikir apakah perbuatan saya ini sesuai dengan perintah Allah, din, atau melanggar larangan Allah. Kalau sesuai silahkan gitu ya. Tapi yaitu ikhlas karena Allah, kalau itu bagian dari ibadah atau perkara-perkara dunia yang tidak melanggar, maka seperlunya dilaksanakan ya sesuai dengan hajat kebutuhannya. Tapi kalau perkara-perkara itu mengandung maksiat ya, apalagi mengandung kekufuran, kesyirikan, maka hendaknya dijauhi ya, ditinggalkan, tidak yaitu melaksanakannya, tidak pula mengeluarkan yaitu biaya dalam rangka melakukan perbuatan-perbuatan kufur atau syirik tersebut. Wa min asyaddi hadhil mukhalafat aidan allati taqta'u 'inda tauhid. Yang ketiga atau yang berikutnya, di antara mukhalafat, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi ya, menyelisihi atau menodai tauhid seorang muslim, bahkan juga bisa memutus ya, memotong akadnya, ikatan tauhid, adalah al-isti'anatu bil kahanah wal arrafin wal musakwidin. Apa yang dimaksud isti'anah? Isti'anah itu adalah apa? Isti'anah itu adalah yaitu meminta pertolongan bil kahanah, kepada para dukun ya, atau paranormal, wal arrafin, dan yaitu para peramal atau ahli nujum, wal musta'widin, dan para tukang sulap atau tukang sihir. Kenapa demikian? Ayuhal muslimun wal muslimat. Karena kita sebagai muslim dan muslimah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya meminta pertolongan kepada Allah. Jadi minta tolong bahasa Arabnya adalah isti'anah. Mana dalilnya kita hanya minta tolong kepada Allah? Dalilnya adalah surat Al-Fatihah. Ya, Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Jadi ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah, na'budu ya, na'buduka ya Allah, wa nasta'inu bika. Begitu pula isti'anah, meminta tolong ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun meminta pertolongan kepada para dukun, ahli nujum, paranormal, tukang
sihir, maka ini adalah apa? Perbuatan-perbuatan yang terlarang, ya, sama saja apakah tujuannya untuk menunaikan hajat, ya, menunaikan hajat, kebutuhan, atau tujuannya untuk mencerai-beraikan hubungan suami istri. Biasanya sihir itu ditujukan diantaranya apa? Memporak-porandakan rumah tangga seseorang, menceraikan suami dari istrinya atau istri dari suaminya, atau untuk menanam, ya, kecintaan pada hati dua pasangan tadi, suami istri. Umpamanya suami istri yang tidak harmonis, ya, maka bagaimana supaya apa? Kembali pergi ke dukun atau tukang sihir supaya apa? Kembali harmonis. Maka ini juga haram perbuatan itu. Autolapan lil hamli wal walad, atau minta bantuan dukun, ya, tukang sihir tadi supaya apa? Mendapatkan apa yang dituju, supaya bisa hamil atau mengandung. Bagi wanita, ibu-ibu atau mak-mak yang lama menikah tapi apa? Tidak hamil-hamil atau tidak punya anak. Begitu pula umpamanya mendapatkan karunia anak. Nah, gitu. Bagaimana supaya dapat anak? Pergi ke dukun, ke, ya, ahli nujum. Au li ma'rifati toliq. Nah ini, atau untuk mengetahui at-toliq, sesuatu yang dijadikan alamat baik atau buruk. Ini biasanya kaitannya dengan ramalan-ramalan. Baik itu meramal garis-garis yang ada pada tangan, atau meramal yaitu nasib seseorang dengan apa? Ramalan-ramalan bintang zodiak, ya, seseorang lahirnya bulan apa antara bulan ini sampai ini. Kemudian dilihat zodiaknya, bintangnya apa? Scorpio, bintangnya Pisces, bintangnya Virgo, bintangnya Leo. Nah, maka kemudian diramal. Oh, nah, ya, pekan ini, bulan depan, kamu nasibmu begini dan begitu. Maka ini ramalan-ramalan yang semacam ini apa? Hukumnya tidak boleh atau haram. Kenapa? Karena mendakwa, ya, mengetahui perkara-perkara yang gaib. Di dalam syariat kita, agama Islam adalah apa? Ya, tidak ada. Kita meyakini bahwa tidak ada yang mengetahui perkara-perkara gaib. Misalnya perkara-perkara yang apa? Akan datang. Kejadian-kejadian yang akan datang, baik itu nanti, besok, apalagi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Nah itu, ya. Ya, tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Yang dimaksud perkara yang gaib itu apa? Yaitu perkara yang tersembunyi dari manusia. Yaitu perkara yang akan terjadi di masa datang kelak, ya, atau yang telah berlalu yang tidak mereka lihat gitu. Nah, maka keyakinan seorang muslim dan muslimah dalam permasalahan gaib ini adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Nabi, tidak ada seorang pun baik di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak seorang pun yang mengetahui perkara gaib, ya, kecuali hanya Allah. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan apa yang dikehendakinya dari perkara yang gaib itu kepada siapa? Rasul-rasulnya, untuk suatu hikmah dan kemaslahatan. Sehingga di dalam Al-Quran kita dapati ayat yang berbunyi alimul ghaibi wala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib dan Allah tidak akan menampakkannya, memperlihatkannya, ya, perkara yang gaib itu kepada seorang pun. Illa man irtadha mir rasul, kecuali apa? Kepada rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Umpamanya tentang kisah Nabi Khidir atau Nabi Khadir, di mana dia diikuti oleh Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana kisah dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama, ya, Nabi Khidir melobangi perahu atau kapal yang ditumpanginya, ya, kemudian ditegur oleh Nabi Musa, tapi Nabi Musa diingatkan bahwa apa? Segala perbuatan yang aku lakukan, kata Nabi Khidir, jangan kau tanyakan. Ya, karena Nabi Khidir lebih mengetahui, diberi ilmu oleh Allah sesuatu yang Musa tidak tahu. Alaihi wassalam. Maka kemudian Musa diam, ya, tidak jadi apa? Mengingkari bertanya kenapa Nabi Khidir melobangi perahu. Apakah, ya, sangkaannya Nabi Musa kok mau ditenggelamkan? Jahat sekali. Ya, padahal maksud Nabi Khidir dalam akhir ayat dijelaskan perahu-perahu itu milik orang miskin, di mana raja yang zalim itu suka menggosok atau menyita, ya, perahu-perahu milik nelayan yang miskin, sehingga apa? Ya, dengan dilubangi, perahunya nanti jelek, ya, atau mau tenggelam, sehingga tidak jadi apa? Dirampas atau disita oleh raja yang zalim. Begitu pula anak kecil yang lewat dibunuh oleh Nabi Khidir, ya, sampai mati, ditegur oleh Musa alaihissalam bahwasanya bocah yang kecil itu masih fitrah, belum punya dosa, kenapa kau bunuh? Maka Nabi Khidir mengingatkan supaya jangan banyak tanya. Ya, akhirnya pada ayat berikutnya disebutkan bahwa itu dilakukan karena apa? Allah sudah memberitahu anak itu kalau dewasa menjadi apa? Anak yang jahat, penjahat, yang bisa menyebabkan kufurnya orang tua, maka apa? Nah, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk membunuhnya. Maka perkara-perkara gaib yang semacam ini, ayuhal muslimun, para pemirsa sekalian yang berbahagia, ini adalah perkara-perkara yang hanya Allah yang maha tahu, sementara tidak diberitahu kepada seorang pun, melainkan, ya, seorang rasul, utusan Allah yang apa? Yang Allah ridhai. Ya, para rasul mereka mendapatkan mukjizat itu karena apa? Sebagai penguat risalah yang mereka bawa. Ya. Adapun pada zaman sekarang kita, ya, di mana kerasulan sudah tertutup, maka barang siapa ada seseorang yang mengaku tahu perkara gaib dengan cara apapun, ya, padahal dia bukan seorang pilihan Allah atau utusan Allah, ya, maka dia adalah pendusta dan kafir, baik ia mengakuinya, ya, yaitu dengan cara apa? Membaca telapak tangan, ya, atau membaca cangkir baskom itu sebagai perdukunan, sihir, ilmu nujum atau yang lain. Inilah yang terjadi dari sebagian ahli sihir dan para dajjal yang mengabarkan keadaan barang-barang yang hilang dan raib serta sebab-sebab sebagian penyakit. Ya. Misalnya dia mengatakan si fulan melakukan ini dan itu terhadap kamu sehingga kamu sakit karenanya. Padahal sesungguhnya itu terjadi karena pekerjaan apa? Pekerjaan jin dan setan. Tetapi mereka menampakkan kepada manusia bahwa hal itu terjadi karena pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk menipu dan mengaburkan pandangan manusia. Oleh karena itulah maka seorang muslim tidak boleh percaya kepada omongan dukun atau tukang sihir. Kenapa? Karena bisa jadi mengandung kebenaran, tapi kebenarannya satu, dicampur dengan berapa 100 kebohongan. Sebagaimana diberitakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Sebagian orang-orang bodoh dan yang lemah iman, malahan terkadang mereka pergi kepada ahli nujum dan bertanya kepada mereka tentang masa depannya. Tanya kepada juru ramal bagaimana masa depannya, apa yang bakal menimpanya, tentang pernikahannya dan lain sebagainya. Padahal barang siapa mengaku mengetahui ilmu gaib atau membenarkan percaya kepada orang yang mengaku hal tersebut, maka dia adalah musyrik
dan kafir. Sebab dia mengaku bersekutu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya dalam hal yang merupakan kekhususan baginya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh, fa inna haula'il musya'bidin wal kuhan imma annahum minal fasaqah wan nasabin alladziina ya'kuluna amwalan nasi bil batil aw annahum mimman yasta'inuna bima radatil jinni wasyayatini wassihri. Sesungguhnya mereka para tukang sihir itu ya, dan para dukun itu ada kalanya mereka itu termasuk orang-orang yang fasik. Wan nasobin, dan orang-orang yang suka menipu atau memalsu, yang mana mereka adalah orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara batil, dengan pekerjaan yang batil. Au annahum, atau sesungguhnya mereka mimman yasta'inuna, termasuk orang-orang yang meminta pertolongan kepada jin-jin dan setan-setan yang durhaka, wasihri, dan sihir. Sementara kita sebagai seorang muslim, muslimah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meminta tolong kepada ya jin-jin maupun setan-setan serta sihir. Oleh karena itulah maka kita diperintahkan supaya berta'awud, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika yaitu membaca Al-Quran atau ketika membaca surat Al-Fatihah dalam sholat dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran maka ya, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Ya, begitu pula ketika kita masuk masjid, maka termasuk di antara adab, ya, adab-adab, ya, kesunahan memasuki masjid dengan kaki kanan dan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang artinya aku berlindung kepada Allah yang maha agung dan dengan wajahnya yang mulia, ya, dan kekuasaannya yang kekal, kekuasaannya yang terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, semoga sholawat dan salam, kesejahteraan dan keselamatan dicurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Jadi ini doa yang bagus, ayuhal muslimin, muslimun wal muslimah. Doa masuk masjid, begitu pula sebaliknya ketika keluar masjid memohon kepada Allah. Allahumma ini as'aluka min fadlik, ya Allah, aku memohon karuniamu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102 berkaitan dengan larangan perbuatan sihir. Allah berfirman, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Maka orang-orang itu, orang-orang yang jahat itu, mereka belajar dari keduanya, ya, dari keduanya, yaitu dua yang mengajarkan sihir tadi. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, sesuatu yang bisa mencerai-beraikan atau memisahkan antara suami dan istri. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Padahal mereka itu mereka itu tidak mampu untuk memberikan madarat, mara bahaya dengan perbuatan sihirnya itu, ya, kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sihir-sihir itu, dukun-dukun itu yang mereka lakukan untuk mencerai-beraikan suami istri,
atau membahayakan orang lain, tidak akan mengena, ya, tidak akan memberikan madharat sedikit pun kecuali apa? Dengan izin Allah. Ya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar sesuatu yang memadharatkan mereka dan tidak memberikan apa? Manfaat kepada mereka. Yaitu apa? Ilmu sihir. Oleh karena itulah maka ilmu sihir itu haram hukumnya, tidak boleh dipelajari, diamalkan, dan tidak boleh diajarkan. Dan itu mengandung kekufuran, kesyirikan. Kosok wangsuli pun sebaliknya kita disuruh ya oleh Nabi memohon kepada Allah ilmu yang apa? Bermanfaat. Nabi bersabda, berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu sing manfaati. Nah, gitu ya. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Kalau yang baik pasti halal, tapi kalau yang halal belum tentu baik. Apalagi yang subhat, apalagi yang haram. Kemudian wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Maka ilmu yang nafi, yang bermanfaat itu adalah ilmu apa? Ilmu yang mendatangkan khusyuk, kekhusyuan ya dalam ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan khasyah, rasa takutnya kepada Allah. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara para hambanya adalah apa? Para alim ulama, karena mereka berilmu dengan ilmu yang nafi, bermanfaat, yaitu ilmu yang apa? Mendatangkan khusyuk, ya khasyah, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut melanggar larangannya, takut yaitu apa? Yaitu mengabaikan perintahnya. Nah ini ya, sehingga dia meningkatkan ketakwaannya dan amal solehnya ya. Nah. Kemudian tentang itu dalil dari Al-Quran. Kemudian dijelaskan di sini oleh muallif, wal isti'anatu bil kahana wal arrafin was sahara mimma yaqdahu fit tauhid wal yahwi bil mar'ati ila wadiyani syirki wal khadlani wal iyadu billah. Sesungguhnya meminta tolong kepada para dukun, juru ramal, dan tukang-tukang sihir termasuk perkara yang menodai, merusak tauhid seseorang dan menjatuhkan seorang wanita ke dalam apa? Lembah kesyirikan ya, serta khadlan, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah wal iyadu billah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in, lam tuqballahu salatun arba'ina yawman." Barang siapa yang apa? Yang mendatangi juru ramal lalu bertanya tentang sesuatu hal, ya cuma tanya saja, maka tidak diterimanya apa? Tidak diterima salatnya, yaitu 40 hari. Sekedar bertanya tidak diterima salatnya berapa? 40 hari. Nah, ya. Apalagi dia membenarkannya. Ya, dalam riwayat lain Nabi bersabda, "Ya man ataka hinan, ya fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Ya, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau juru ramal lalu membenarkannya, maka dia sungguh telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah maka ini sebagai peringatan bagi kaum muslimin dan muslimat supaya tidak berhubungan dengan perkara-perkara yang itu menodai keimanan, kemudian yaitu menyebabkan apa? Menyebabkan yaitu berkurangnya atau kotornya ya, atau rusaknya tauhid kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa disampaikan pada pagi hari, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.